Hari ini gimana ya? Halo, selamat pagi sahabat Mido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bintang, Bincang Imigrasi Tangerang. Kali ini kita nggak terasa udah masuk di episode 14 di perdana di awal tahun 2002 ini. Masih bersama saya Wahyu Harjanti, dan kali ini saya udah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak John Selvi Roland Martubong. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Wahyu. Oke. Pak John, biasa dipanggil Pak John ya? Ya. Oke. Betul. Pak John ini adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang. Oke, sahabat Mido, hari ini kita hari pertama kerja di bulan Februari. Bulan Februari ya, bulan penuh cinta nih. Ya. Nah, kali ini kantor Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan ada aplikasi baru ya Pak ya? Ya. Ini sebagai wujud cinta imigrasi untuk sahabat Mido, kita ada yang namanya layanan aplikasi baru M-Paspor. M-Paspor ya. Nah, benar. kita akan bahas tuntas mengenai M-Paspor sesuai dengan tema obrolan kita hari ini, yaitu semakin mudah dengan M-Paspor. Oke Pak, sebelum saya mulai obrolan kita, saya mau ingatkan dulu buat sahabat Mido, seperti biasa kita sediakan giveaway, ada 3 giveaway cantik, tiga. Nanti ini buat sahabat Mido yang aktif memberikan pertanyaan keren yang berkaitan dengan obrolan kita hari ini. Jadi tune in terus ya di IG live kita. Oke Pak, kita mulai ya obrolan hari ini. Seperti saya tadi udah bilang, ini Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan produk baru M-Paspor. Ya. Apa sih itu M-Paspor? Ya. Boleh diterangkan ya Pak? Ya, Mbak Ibu, M-Paspor itu adalah aplikasi yang di-launching oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendaftar paspor. Oke. Jadi M-Paspor ini akan menggantikan aplikasi yang sebelumnya sudah ada, yaitu Apapo. Apapo. Ya. Oke, jadi M-Paspor ini merupakan aplikasi untuk pendaftaran Ya. yang nantinya menggantikan Apapo ya. Apapo. Tapi Apapo masih bisa diakses Pak? Masih berjalan? Apapo untuk saat ini sudah tidak bisa di-download, baik di App Store atau Play Store. Play Store, benar. Baik, jadi untuk Apapo udah ditutup nih ya, Ya. udah nggak bisa daftar Udah. lagi, diganti dengan M-Paspor ya. Namun saya lihat untuk aplikasinya bagi yang sudah memilikinya, sudah download, Oke. masih bisa untuk Bisa daftar. mengakses itu. Nah ini kan program baru, Ya. kalau namanya baru pasti ada perbaikan lagi ya. Iya. Ingin memberikan yang terbaik. Nah kalau gitu apa sih Pak yang membedakan antara M-Paspor dan Apapo, kemudian benefitnya apa yang paling utama nih Ya. dari M-Paspor itu sendiri? Aplikasi M-Paspor ini tentunya memiliki kelebihan dari aplikasi sebelumnya, yaitu Oke. Apapo. Antara lain verifikasi ke email saat melakukan pendaftaran. Oke, jadi langsung Ya, terverifikasi. benar. Kemudian adanya validasi NIK. Jadi NIK langsung tervalidasi ya. Karena terintegrasi ke database di Dukcapil. Langsung connect ke Ya. Capil ya. Jadi Capil, inputan benar. pertama NIK, betul. Ya, Kemudian betul. Terus untuk foto ditentukan sendiri oleh kantor imigrasi. untuk apa nih Pak? Untuk Jadwal. foto jumlah pemohonnya ini. Oh, kuota. Oke, kuota. Oke. Itu ditentukan sendiri oleh kantor imigrasi. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Jadi Iya. supaya terlayani dengan Iya, baik benar. ya. Baik. Kemudian untuk upload berkas, upload dan entry itu bisa dilakukan sendiri oleh pemohon. Oh, baik. Saat Baik. melakukan pendaftaran, yang bersangkutan bisa langsung entry mengisi data diri, tujuannya kemana, alamat, kemudian semua dokumen di situ akan diunggah, di situ di-upload ke aplikasi. Oke, jadi ini swalayan ya, Ya. pemohonnya melakukan upload dokumen sendiri Ya, benar. melalui aplikasi Aplikasi M-Paspor. M-Paspor. Oke. Kemudian setelah dia upload, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran di awal ya? Pembayaran di awal. Oke.
Kalau yang sebelumnya kan datang ke kantor imigrasi, Betul. kemudian dia melakukan Foto. entry foto, baru kemudian akan melakukan pembayaran. Kalau baru keluar kode billing ya. Ya benar. Kalau ini dirubah ya, kita Kalau di ini awal dirubah, dulu ya. ya. Dilakukan di awal. Jadi itu kelebihannya itu ya Pak ya. Ya, jadi pemohon ini hanya datang ke kantor imigrasi dengan membawa berkas asli. Oke, jadi ini buat sahabat Mido bahwa dengan M-Paspor ini sahabat Mido melakukan sendiri upload dokumen. Di situ juga ada guidance-nya apa saja yang bisa diupload. Ya, Nah, ini juga memudahkan sahabat Mido untuk jadi tahu nih apa aja yang harus dilengkapi nanti ketika datang sudah clear. Dengan catatan ketika nanti datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang mereka pilih sendiri dong ya. Ya benar. Jadwal ditentukan sendiri oleh pemohon. Baik, jadi sesuaiin dong sama jadwal. Aduh, saya ngantor nih, saya lagi. Nah, datangnya kapan nih? Saya pas WFH boleh tuh datang ya ke kantor imigrasi Tangerang. Nah, terus yang tadi Pak semua diupload nih. Misalnya nih ternyata uploadannya ketika sampai di kantor imigrasi Tangerang kok burung nggak jelas gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Berhak nggak petugas minta lagi? Tentunya petugas berhak untuk meminta dokumen asli yang dibawa oleh pemohon. Untuk apabila nanti hasilnya sama-sama kurang jelas, akan dilakukan upload ulang oleh petugas di kantor imigrasi Tangerang ya. Jadi ini sekalian info ya buat sahabat Mido untuk supaya clear nih tidak ada salah paham. Kok udah paperless tetap aja bawa dokumen gitu kan ya? Karena seringkali di aplikasi misalnya jatuhnya nggak jelas nih. Jadi silahkan ketika datang ke kantor imigrasi Tangerang atau kantor manapun dengan layanan M-Paspor itu bawa dokumen asli. Benar. Tetap bawa dokumen aslinya ya. Dokumen asli dibawa. Oke. Nah, kalau di M-Paspor ini kan daftar dulu nih, kita punya akun nih. Satu akun itu bisa mendaftar berapa orang nih Pak maksimal? Satu akun dibatasi 5 orang Bu. Dibatasi 5 orang, termasuk pemilik akun ya? Oke. Jadi kalau misalnya satu keluarga 5 plus pemilik akunnya berarti bisa bareng-bareng ya? Daftar ya? Baik, jadi sahabat Mido nggak usah khawatir, aduh berkali-kali nih saya bikin akun, nggak perlu ya? Satu akun bisa 5 orang. Terus tadi kuota Bapak bilang kita yang nentuin nih. Nah, kuota itu dibukanya hari apa, jam berapa nih biar sahabat Mido siap-siap? Nah, untuk itu kuota kami buka hari Jumat. Hari Jumat, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jamnya 14.00. 14.00 untuk layanan 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Baik. Jadi ingat ya sahabat Mido, udah siapin nih semuanya ya, akunnya udah oke, ready. Kemudian login di jam 4 kita buka langsung aja ya. Untuk 1 minggu ke depan. Untuk 1 minggu ke depan. Nah, oke Pak. Ini yang menarik buat saya nih. Tadi ini juga mewakili sahabat Mido nih Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa pembayaran di depan nih ya. Pembayaran di depan itu ada time limitnya enggak? Dari waktu daftar kemudian keluar kode billing pasti ya. Untuk mendaftarnya ada time limit berapa ya? Ada Ibu. Untuk time limitnya 2 jam. 2 jam dari kode billing itu dikeluarkan. Dari kode billing dikeluarkan, yang bersangkutan harus segera melakukan pembayaran. Harus segera melakukan pembayaran. Bayarnya di mana tuh Pak? Bayarnya bisa dilakukan di semua bank. Di semua bank, oke. Kemudian ATM bisa juga? ATM bisa. Oke. SMS banking bisa. Bisa, kemudian Indomaret. Oke, bisa juga ya. Dan marketplace. Marketplace seperti Tokped, Tokopedia. Oke. Terus Dana gitu. Oke. Jadi jangan khawatir ya buat sahabat Mido, aplikasi ini kekinian banget. Bisa memanfaatkan marketplace, sangat memudahkan sahabat Mido baik dari pendaftaran maupun sampai dengan pembayaran. Oke. Nah, ini ada lagi nih Pak. Terus pas pendaftaran apa aja tuh layanannya? Kemudian ini kaitannya dengan paspor, bisa nggak milih jenis paspornya? Nah, untuk M-Paspor sendiri untuk saat ini untuk layanan adanya paspor baru. Paspor baru. Untuk paspor biasa dan paspor elektronik. Oke. Kemudian penggantian. Karena habis masa berlaku. Untuk penggantian hilang sendiri, aplikasi ini masih terus melakukan
pengembangan. Betul. Untuk bisa mengakomodir di luar paspor baru atau penggantian. Ya, benar. Baik. Jadi sahabat Mido ya, untuk layanan yang bisa dipilih di paspor ini adalah paspor biasa jenisnya atau paspor elektronik. Kemudian layanan untuk penggantian maupun baru. Untuk di luar itu kita sedang pengembangan. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa tanyakan di customer service kami. Oke. Kemudian ada lagi nih Pak, apa aja sih yang dilakukan nih? Kita udah daftar, kemudian dapat jadwal, datang ke kantor imigrasi Tangerang. Ngapain tuh di situ tuh di kantor imigrasi Tangerang? Saat mendaftar, setelah melakukan semua proses yang ada pada aplikasi, yang bersangkutan kemudian datang ke kantor imigrasi dengan membawa berkas asli, sampai di kantor akan dilakukan verifikasi. Oke, oleh petugas dalam verifikasi persyaratan, kemudian nanti petugas akan meminta bukti pendaftaran. Oh, jadi di print out dong yang dari paspor atau cukup dari HP? Bisa di print ataupun bisa menunjukkan via handphone aplikasinya. Kemudian petugas customer service akan menginput nomor permohonan dan selanjutnya memverifikasi kesesuaian data. Baik. Nah ini poinnya ada verifikasi ya. Jadi benar. Selalu kami ingatkan pada sahabat Mido untuk tidak lupa membawa berkas asli karena verifikasi ini tetap dilakukan dan petugas berhak untuk meminta pada sahabat Mido menunjukkan dokumen aslinya ya untuk keabsahannya gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak. di situ mereka akan mendapatkan nomor antrian. Baik. Pemohon akan diarahkan menuju ruangan tunggu. Untuk selanjutnya akan dipanggil untuk melakukan wawancara, foto, dan sidik jarinya. Oke, baik. Jadi udah ringkes banget ya, hanya verifikasi. Baik, Pak. Oke. Ternyata ini menarik nih, karena ini produk baru, M-Paspor. Sudah ada yang nanya nih Pak. Kita jawab dulu, boleh? Boleh. Ya, sudah ada nanya dari Niki Fitria 2894. Bagaimana kalau tidak membawa dokumen asli? Apakah pembayarannya hangus? Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Oke, berkaitan ya. Berkaitan. Jadi untuk pemohon yang tidak membawa dokumen asli, nanti saat tiba di kantor akan dilakukan pengambilan foto, sidik jari dan wawancara. Oh, tetap dilakukan. Namun untuk berkas asli bisa nanti disusulkan. Ada tengah waktunya nggak? Dari ini udah foto nih, tapi harus nyusulin berkas. Kita sih dari kita maksimalnya 2 hari harus yang bersangkutan bisa menunjukkan. Oh baik. Tapi ketika datang tetap proses berjalan artinya foto wawancara. Proses berjalan. Oh baik. Tapi dengan syarat nanti dikasih waktu 2 hari ya. Oke, ada lagi nggak ya yang nanya? Baik, apakah pembayarannya? Tadi Pak, hangus nggak tuh? Itu poin tuh. Habisnya udah bayar. Untuk pembayaran tidak hangus karena sudah dilakukan pengambilan biometrik, sidik jari, dan wawancara. Oke, jadi aman, udah terkunci, udah difoto, uangnya nggak hangus, PNBP tetap berjalan ya. Jadi jangan khawatir buat Niki Fitria. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua dari Ciamita. Ciamita nanya, kenapa saya nggak bisa pilih lokasi kantor imigrasi? Nah, kenapa tuh Pak? Ini pertanyaan yang sering muncul ini saya lihat. Oh ini langganan ya? Pertanyaan yang sering muncul. Iya, kenapa tuh Pak? Jadi pada aplikasi itu pada saat pemilihan jenis layanan di situ mereka memilih paspor elektronik polikarbonat. Paspor elektronik polikarbonat. Jadi ada 3 ya, paspor biasa, paspor elektronik, paspor elektronik polikarbonat. Polikarbonat. Nah, itu yang nggak ada pada kantor imigrasi Tangerang. Atau mungkin beberapa kantor imigrasi yang lain. Sehingga pada saat pemilihan lokasi di situ tidak muncul. Karena itu hanya beberapa saja ya? Iya. Oke. Jadi kalau mau pilihnya hanya kantor imigrasi Tangerang, pilihannya paspor biasa atau paspor elektronik, bukan paspor elektronik polikarbonat. Baik, udah terjawab. Jadi buat Ciamita pilihannya itu aja ya, paspor biasa atau paspor
elektronik. Baik. Oke. Ada lagi nggak ya yang tanya nih? Kayaknya sudah cukup. Singkat, padat, merayap. Hari ini merayap ya. Obrolannya kayaknya singkat tapi udah semua. Insya Allah ini udah menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu ya buat mengenai M-Paspor ini. Nah, buat Pak John ada pesan nggak buat sahabat ini terkait M-Paspor ini? Saya kira untuk sobat Midi dan Mido, untuk aplikasi ini tentunya sangat bermanfaat dan banyak memberikan kemudahan. Baik, betul itu poinnya. Terutama mempersingkat waktu antrian pada kantor imigrasi dan juga tugas dari pegawai sendiri yang ada di kantor imigrasi. Jadi untuk sobat Mido ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik. Oke, betul ya. Jadi sahabat Mido, imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi selalu memberikan solusi terbaik ya untuk sahabat Mido, apalagi kaitannya sekarang sedang pandemi gini ya. Jadi penggunaan M-Paspor ini menjadi solusi terbaik untuk mengurangi mobilitas ya dan mempermudah. Tentunya poinnya adalah mempermudah sahabat Mido untuk melakukan layanan pembuatan paspor, khususnya di kantor imigrasi Tangerang yang sudah bisa memanfaatkan aplikasi M-Paspor tersebut. Oke, sahabat Mido, ada satu lagi nih Pak. Ada satu lagi ternyata pertanyaan dari Sandi Kerens. Wow, Pak, paspor rusak itu seperti apa sih? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Sandi Kerens. Untuk paspor rusak itu misalnya basah. Terus sobek. Kalau coretan boleh nggak? Coretan ya masuk ke kategori rusak. Apalagi yang sampai mengganggu halaman identitas. Halaman depan yang ada fotonya, identitas. Masuk kategori rusak. Baik. Jadi sahabat Mido mohon dijaga betul paspornya, kan itu dokumen negara. Karena jika rusak kemudian hilang itu juga akan ada denda. Karena sahabat Mido berarti tidak bisa menjaga dokumen negara. Rusak tadi seperti disampaikan oleh Pak John itu ada kena air nih, basah, sobek, kemudian ada coretan. Jadi kalau lagi di pesawat lihat awan nggak perlu digambar, ya nggak perlu digambar. Udah disimpan rapi aja, masukin, kasih lapisan plastik biar juga nggak sampai basah ya. Oke, ada lagi nggak ya pertanyaan? Oke, cukup Pak John, luar biasa. Hari ini senang banget bisa ngobrol dengan Pak John. Ya, saya pun senang Mbak bisa ngobrol bareng Mbak Wahyu. Oke, siap. Kalau senang, saya senang. Kapan-kapan kita gabung lagi, ngobrol lagi ya. Iya. Tentunya nanti dengan inovasi-inovasi baru yang tentunya ini untuk memudahkan sahabat Mido untuk melakukan layanan imigrasi apapun itu, baik untuk WNA maupun WNI. Sekali lagi terima kasih. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Begitu juga untuk sahabat Mido, tetap jaga kesehatan. Ingat ya, ternyata pandemi ini belum berakhir. Ketika ini naik lagi Omikron, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kendorkan maskernya, tetap jaga kesehatan, jaga imun, kurangi mobilitas. Sekali lagi, stay safe to be healthy. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.